Oke, sudah saya rekam. Nah, nanti rekaman kuliah akan saya masukkan ke Google Drive, yang linknya akan saya beritahukan via Elok. Jadi nanti di Elok ada pengumuman mengenai link di mana kalian bisa mengakses rekaman kuliah. Materi juga sudah saya upload di Elok. Di situ materi akan saya upload, nanti tugas kuis juga akan saya berikan via Elok. Jadi mohon untuk enroll di kelas Elok Biostatistika. Nah, nanti kalau misalnya dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Kalau nanti tidak sempat menanyakan dalam kelas, kalian bisa mengirimkan email ke norma_yulia@ugm.ac.id. Nanti akan saya balas di situ. Oke. Nah, materi apa saja yang akan di-cover di mata kuliah biostatistika? Itu yang pertama mengenai statistika deskriptif. Kemudian yang kedua mengenai peluang dan variabel random. Ketiga mengenai distribusi variabel random diskrit dan kontinu. Kemudian mengenai distribusi sampling statistika. Terus kemudian mengenai inferensi statistika, dan yang terakhir mengenai regresi linier sederhana. Nah, untuk komponen penilaian, di sini saya hanya terdiri dari 3 komponen, yaitu tugas atau kuis, kemudian UTS, dan UAS. Nah, untuk tugas atau kuis, nanti rata-ratanya dia akan menyumbangkan 30% dari total nilai akhir kalian. Kemudian UTS itu 35%, dan UAS itu 35%. Ada saran mengenai komponen penilaian di sini? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Untuk keaktifan, kalau kalian aktif, akan saya tandai nanti bisa membantu sedikit-sedikit di total nilai akhir kalian. Nah, untuk referensi yang digunakan di mata kuliah ini, yang pertama itu bukunya Agresti dan Finlay yang berjudul Statistical Method for the Social Sciences, atau yang kedua yang sering saya pakai itu bukunya Walpole yang Probability and Statistics for Engineers and Scientists. Oke. Sampai sini ada pertanyaan mengenai materi, penilaian, dan referensi? Sebelum saya akan masuk ke materi pertama kita. Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya akan lanjutkan materi. Supaya tidak memberatkan bandwidth, saya akan stop video saya, sehingga ya, kalian bisa fokus ke slide saja. Oke, seperti yang sudah saya tadi bilang, materi pertama kita akan membahas mengenai statistika deskriptif. Nah, kalau kalian mendengar kata statistika, apa sih yang ada di bayangan kalian? Statistika itu berhubungan dengan apa? Data. Pengolahan data. Ya, data, pengolahan data, analisa data. Kata kuncinya di sini adalah data. Nah, dari data yang kalian kumpulkan, itu kan kalian mengumpulkan informasi-informasi yang akan kalian teliti. Ya kan? Kita sekarang sering mendengar data, data, dan data. Karena karena kita sekarang dilanda pandemi COVID-19, yang sangat penting dibutuhkan para saintis itu adalah data. Dari data tersebut kita bisa meramalkan bagaimana pencegahan penyakit COVID-19 di sini. Nah, di sini statistika artinya adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, analisa di sini maksudnya apa? Kita di sini menginterpretasikan data dan mengambil kesimpulan. Dari data yang kita punya, apa yang kita bisa simpulkan? Misalnya kalau kita lihat grafik pertambahan kasus positif di Indonesia yang sekarang ini, kita kan bisa melihat grafiknya trennya naik. Artinya apa? Di sini kita bisa simpulkan bahwa sekarang tingkat penularan COVID-19 itu sedang tinggi. Nah, statistika di sini juga berhubungan dengan adanya ketidakpastian dan variasi. Jadi ketidakpastian di sini artinya apa? Kita kan tidak tahu apakah besok itu
jumlah yang positif akan naik atau turun. Nah, makanya kita butuh yang namanya data. Nah, kemudian statistika itu menyediakan metode untuk yang pertama itu mendesain. Mendesain itu artinya apa? Kalian merencanakan pengumpulan data sebagai bahan penelitian. Misalnya, kalian ingin melakukan penelitian pengaruh apa ya yang cocok kalau di biologi itu misalnya bahan yang untuk pembuatan plastik seperti itu. Apa saja sih yang bahan-bahan yang bisa membuat misalnya komponen-komponen plastik itu. Nah, di situ kan kalian harus mengumpulkan data. Nah, bagaimana kalian mengumpulkan data sebagai bahan penelitian itu statistika menyediakan metode untuk mendesain. Kemudian deskripsi itu artinya kita bisa meringkas dan mendeskripsikan datanya. Nah, yang terakhir itu inferensi. Inferensi itu setelah kita dapatkan data, kemudian kita ringkas dan kita tampilkan, kemudian kita membuat kesimpulan. Dan membuat kesimpulan itu kita bisa membuat prediksi. Nah, setelah membuat prediksi, berarti kita bisa membuat sebuah keputusan yang berdasarkan data. Jadi kalau kita lihat data yang di COVID-19, itu kan kita lihat trennya sekarang naik. Nah, berarti kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekarang tingkat penularannya cukup tinggi untuk ke hari ini. Sehingga kita bisa juga, kalau dilihat dari trennya naik, kita bisa memprediksi bahwa kapan sih puncak sekarang kan sudah masuk gelombang ketiga ya, jadi kita bisa lihat kapan sih puncak gelombang kita ke gelombang ketiga, karena kan kalian sudah sering mendengar di berita, ada prediksi bahwa nanti puncak akan mencapai di bulan akhir Februari atau awal Maret. Nah, mereka membuat prediksi itu berdasarkan data. Nah, setelah kita lihat prediksinya, berarti agar kita bisa mencegah, agar tidak mencapai puncak atau penularannya akan semakin sedikit, berarti kan kita bisa membuat keputusan bahwa kita akan memperketat peraturan lagi, yaitu yang social distancing dan sebagainya. Nah, itu ada metode-metode yang dibahas di statistika. Nah, seiring kalau kita bicara tentang data, berarti kan kita akan mengumpulkan informasi. Nah, di pengumpulan informasi itu ada yang namanya populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah himpunan keseluruhan objek yang diteliti. Misalnya kalian ingin meneliti tingkat penularan COVID-19 di Indonesia. Berarti populasinya apa? Objek yang akan saya teliti apa? Ya? Warga Indonesia. Ya, seluruh penduduk Indonesia, ya kan? Namun kalau kita mau melihat seluruh penduduk Indonesia, kita kan tidak bisa mengetes satu persatu atau mengetes semua penduduk Indonesia. Karena itu nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang sangat mahal. Makanya di sini kita hanya membuat sampel di sini. Sampel itu adalah himpunan bagian dari populasi yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, dalam pengumpulan data tingkat penularan COVID-19 itu kan sampelnya itu hanya orang-orang yang melakukan tes antigen maupun PCR, ya kan? Itu kan sampel. Tidak semua penduduk Indonesia kan melakukan tes PCR atau antigen. Nah, sampel di sini adalah penduduk Indonesia yang melakukan tes PCR atau antigen. Itu sampel kita. Nah, kemudian yang diukur apa sih di situ? Itu yang dinamakan parameter, ukuran yang menggambarkan seluruh populasi. Jadi di situ kan kita lihat hasil dari PCR atau antigen itu akan positif atau negatif. Nah, nanti kalau positif, berarti di situ kan kita lihat banyaknya yang positif untuk orang yang melakukan tes itu berapa, sehingga nanti kita bisa berbicara bahwa oh ternyata penularan COVID-19 di Indonesia itu tingkatnya masih
20% atau 30% dan seperti itu. Nah, itu yang namanya parameter. Kemudian statistik itu adalah sebarang ukuran yang dihitung dari sampel populasinya. Itu yang namanya statistik. Nah, dalam proses analisis data, itu yang pertama kita akan melakukan yang namanya pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, kita olah, kemudian kita sederhanakan, dan kita ada yang namanya penataan data. Penataan data itu artinya apa? Misalnya ada data yang tidak lengkap, misalnya datanya kosong atau datanya rusak, itu kita harus bisa menggantinya atau kita bisa mendelete-nya. Seperti itu. Itu nanti ada dibahas di mata kuliah lain, misalnya untuk yang penataan datanya. Nah, kemudian setelah kita olah dan kita sederhanakan, kita sajikan data tersebut. Penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel maupun grafik. Nah, kalau dari penyajian data yang sudah disederhanakan ini, itu bisa tidak kita gunakan sebagai data sampel. Nah, kalau bisa, berarti di situ data tersebut bisa kita gunakan untuk menaksir atau memprediksi nilai parameternya atau menguji asumsi parameter populasinya. Namun jika tidak, berarti di sini kita harus menggunakan data sensus populasi untuk analisa karakteristiknya. Jadi populasi itu nanti kita sensusnya berarti kita melakukan penghitungan kepada seluruh populasinya. Kalau memang data sampel itu tidak bisa digunakan untuk merepresentasikan populasi. Nah, kalau iya tadi kita bisa menggunakan data tersebut untuk menaksir parameter atau mengestimasi parameter dan menguji asumsinya. Kemudian dari sini kita bisa menarik kesimpulan tentang karakteristik populasinya. Nah, ini yang dinamakan proses analisis data. Nah, langkah-langkah pengumpulan sampai dengan penyederhanaan di sini, itu yang dinamakan statistika deskriptif. Kemudian, yang di sini, yang bagian ini, di mana kita menaksir, kemudian menguji asumsi, kemudian menarik kesimpulan, ini yang dinamakan statistika inferensial. Jadi, secara garis besar, statistika itu dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif itu metode yang digunakan untuk meringkas dan menyajikan data. Jadi, deskriptif itu artinya berhubungan dengan bagaimana kita membuat presentasi untuk data tersebut. Jadi kita bisa menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, atau ringkasan numerik data. Nah, kalau statistika inferensial, itu artinya apa? Di situ metode untuk pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada sampel. Jadi inferensial itu pengambilan kesimpulan, kemudian nanti bisa digunakan juga yang namanya forecasting atau peramalan, prediksi. Dan juga nanti untuk analisa-analisa yang lain. Nah, itu masuk dalam ranah statistika inferensial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang kenapa sih harus belajar statistika? Yang pertama itu statistika itu sebagai manajemen informasi. Jadi di sini kita kan tahu kalau untuk memprediksi sebuah gunung itu meletus itu kan kita tidak ada ilmu pasti yang bisa memprediksi gunung itu akan meletus pada tanggal sekian, itu tidak ada ilmu yang mempelajari itu. Nah, di sini tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Nah, orang-orang BVMBG itu bisa melihat, menaikkan status ini statusnya status siaga 2, atau nanti naik lagi menjadi waspada, itu kan mereka berdasarkan data-data yang sudah mereka punya, yang sudah mereka kumpulkan dari
tahun-tahun sebelumnya. Jadi mereka sudah tahu misalnya kalau untuk ciri-ciri yang ada guguran berapa kali dalam sehari, kemudian ada gempa vulkanik datar itu berapa kali sehari, nah itu masuk ke dalam kategori apa. Atau kalau untuk perakiraan cuaca, namanya perakiraan kan kita juga tidak tahu dengan pasti apakah nanti itu akan terjadi atau tidak. Tapi mereka bisa memperkirakan cuaca besok itu seperti apa, itu berdasarkan data yang sudah mereka punya, kemudian mereka olah dan analisa, sehingga kita bisa mendapatkan informasi dari data-data tersebut. Nah, di sini juga ada peningkatan kualitas. Jadi kalau kita misalnya produksi makanan misalnya, itu kan pasti ada tanggal kadaluarsanya. Nah, penentuan tanggal kadaluarsa itu berdasarkan penelitian. Jadi misalnya kalau kalian sudah memproduksi suatu makanan tersebut, kemudian kalian biarkan makanan tersebut. Kita lihat untuk hari pertama apakah masih baik, hari kedua apakah penampilannya seperti apa, kemudian rasanya bagaimana, dan seterusnya. Nah, dari situ kan sudah, dari penelitian-penelitian itu kita bisa lihat, oh ternyata rata-rata umur makanan ini misalnya hanya bertahan 3 bulan atau 6 bulan. Nah, dari situ kan kita juga bisa belajar bagaimana kita bisa meningkatkan ketahanan makanan tersebut. Nah, data itu berguna untuk peningkatan kualitas. Nah, yang ketiga itu pengujian obat. Misalnya kita mau menguji yang sekarang itu, kalau kalian tahu vaksin, itu kan ada beberapa jenis. Ada Sinovac, ada Moderna, ada AstraZeneca, ada Pfizer. Nah, di situ juga ada tingkat keefektifannya. Nah, tingkat keefektifan itu mereka simpulkan berdasarkan data yang mereka punya. Jadi, mereka sudah melakukan penelitian, misalnya dari 1.000 orang, diambil sampel berapa yang mereka suntikan vaksin tersebut. Mereka lihat dari orang yang disuntikan vaksin tersebut, probabilitas mereka mendapatkan penyakit COVID-19 itu berapa. Makanya mereka bisa mengatakan bahwa tingkat keefektifan vaksin AstraZeneca itu 93%. Kalau Sinovac hanya 60 berapa persen. Nah, itu gunanya statistika. Nah, ini juga peramalan, bisa berkaitan dengan data cuaca tadi contohnya, dan garansi produk. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Oke, kalau belum, saya lanjutkan. Nah, di sini data atau variabel itu kan nilainya tidak pasti, beda dengan konstanta. Kalau konstanta itu nilainya sudah pasti. Nah, data atau variabel itu dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kategorikal atau kualitatif. Data kuantitatif itu apa? Itu adalah data numerik, data yang bisa kita lihat numeriknya. Jadi data kuantitatif itu adalah fakta yang dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya apa? Misalnya adalah tinggi badan mahasiswa, berat badan mahasiswa, jumlah kendaraan bermotor tiap tahun, dan sebagainya. Nah, data tersebut kalau kuantitatif itu bisa berhingga, yang disebut sebagai data diskrit. Ini berhingga itu maksudnya kita bisa menghitungnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ada yang tak berhingga. Tak berhingga itu yang disebut kontinu. Kontinu di sini misalnya adalah berat ataupun tinggi badan. Karena kalau di diskrit itu kan tidak boleh ada koma. Kalau kontinu itu kita bisa ada koma. Jadi misalnya kalau banyaknya mahasiswa itu kan tidak mungkin 3,5 mahasiswa. Pasti bilangan bulat kan. Jadi diskrit itu berupa bilangan bulat. Jadi misalnya ada 4, 5, 6, dan sebagainya. Namun kalau tinggi badan dan berat badan, kita bisa pakai koma. Misalnya tinggi badan kamu berapa? 172,5. Itu boleh.
Nah, data yang kedua itu adalah data kategorik ataupun kualitatif, itu adalah fakta yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Misalnya jenis golongan darah, profesi, agama, dan sebagainya. Nah, data kualitatif ini bisa dikuantitatifkan, bisa diubah ke kuantitatif dengan cara memberi skor atau ranking, misalnya. Jadi kita bisa menyematkan angka di situ. Nah, oke. Nah, kalau kita sudah bicara data, berarti kan kita harus bicara variabel. Kalau variabel kan nilainya tidak tetap, nilainya berubah-ubah. Berarti kan harus ada skala pengukuran di sini. Nah, skala pengukuran itu adalah skala yang dapat ditentukan dari dua pengamatan sebarang. Nah, jenis-jenis skala pengukuran itu ada 4. Yang pertama itu adalah skala nominal atau klasifikasi. Jadi di skala nominal ini, dia adalah skala pengukuran berupa bilangan atau lambang-lambang lain untuk mengelompokkan objek atau orang. Misalnya, nominal itu contohnya status pendidikan, bisa dikelompokkan menjadi sekolah dan tidak sekolah, ataupun nanti bisa di breakdown lagi menjadi misalnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Kemudian jenis kelamin itu bisa dikelompokkan menjadi pria atau wanita dan sebagainya. Nah, yang kedua itu skala ordinal atau ranking di sini. Ordinal itu ranking. Nah, skala ordinal itu adalah skala pengukuran yang mengelompokkan objek-objek ke dalam kelas-kelas yang mempunyai hubungan urutan satu dengan yang lain. Jadi di sini ada persamaan, kita kelompokkan menjadi kelas-kelas dan ada hubungannya urutan. Jadi hubungan antara kelas-kelas itu bisa lebih baik, lebih disukai, lebih tinggi, dan sebagainya. Misalnya kalau kita lihat di anggota TNI saja, anggota TNI kan bisa dikelompokkan menurut pangkatnya kan, ada mayor, kapten, letnan, dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa mayor itu kelasnya lebih tinggi daripada kapten, dan kapten itu kelasnya lebih tinggi daripada letnan. Nah, itu adalah hubungan ordinal, contoh hubungan skala ordinal. Nah, yang ketiga itu adalah skala interval. Jadi ini adalah skala pengukuran yang mengelompokkan objek-objek ke dalam kelas-kelas yang mempunyai hubungan urutan dan perbedaan atau jarak dari satu dengan yang lainnya. Nah, di sini itu misalnya contohnya adalah, sebentar saya. Suhu suatu kota. Jadi kan di sini ada misalnya kota A itu bersuhu dia sedang 0 derajat, kota B 20 derajat, kota C 10 derajat. Nah, kita bisa bilang bahwa kota C itu 20 derajat lebih panas daripada kota A. Itu yang namanya skala interval. Jadi dia kan ada urutannya. Jadi A, B, C itu bisa kita urutkan berdasarkan suhu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah skala rasio. Jadi skala rasio itu adalah pengukuran yang kita mengelompokkan objek-objek ke dalam kelas-kelas yang dia punya hubungan urutan dan jarak dan titik nolnya itu berarti. Artinya apa? Titik nolnya berarti itu di sini misalnya contohnya kalian mau meneliti tentang berat badan mahasiswa lah istilahnya. Atau berat beras gitu, atau berat suatu benda. Nah, titik 0 di sini itu indikasinya apa kalau berat benda? Berarti benda tersebut itu kan tidak mempunyai berat, ya kan? Jadi di sini 0 itu punya arti yang signifikan. 0 itu artinya tidak mempunyai berat.
Oke. Nah, namun tadi yang bedanya dengan interval scale, temperatur, itu kan tadi ada temperatur itu ada 0 kan? 0 itu artinya apa di situ? Tidak punya suhu. Tidak kan? Dia bersuhu, tapi suhunya itu 0. Jadi jelas ya bedanya. Jadi di sini dalam interval, skala interval itu 0 itu tidak terlalu berarti. Maksudnya tidak ada arti yang khusus untuk 0. Tapi kalau di rasio itu 0-nya itu ada artinya. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Bu. Oke. Jelas ya bedanya interval dan rasio? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau rasio itu lebih digunakan untuk perbandingan nggak sih, Bu? Sedangkan interval itu untuk menentukan jarak satu sama lain. Ya, rasio itu lebih ke perbandingan karena dia ada titik nolnya, ada penyeimbangannya kan. 0 itu artinya apa? Kalau yang tadi berat itu kan 0 artinya dia tidak punya berat, tidak punya massa benda itu. Nah, kalau interval itu sebenarnya itu kita hanya mau melihat urutannya, tapi urutan dari kelompok-kelompok tersebut juga punya jarak. Tapi kita tidak akan membandingkan. Jadi di sini itu kalau untuk rasio sama yang seperti kamu bilang tadi, rasio itu memang lebih memperhatikan perbedaan antara dua pengamatan. Seperti itu. Kalau interval itu hanya melihat bedanya itu seberapa sih? Jelas? Jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lain? Tadi ada yang mau bertanya? Bu. Ya. Ini sih Bu, izin bertanya. Hmm. Kalau untuk perbedaan antara ordinal dan interval itu gimana ya Bu tadi Bu? Kalau ordinal itu dia hanya dikelompokkan kemudian diurutkan. Tapi kita tidak melihat antara jaraknya. Perbedaannya itu seberapa besar itu tidak kita lihat. Jadi misalnya tadi kan kepangkatan itu kan ada mayor, kapten, letnan. Tapi kan kita tidak tahu, kita tidak bisa memberi makna jarak antara mayor ke letnan itu berapa sih sebenarnya. Itu kan kita tidak bisa ukur. Nah, kalau interval itu bisa kita ukur seperti itu. Jadi misalnya kalau suhu kota A itu 0, suhu kota B 20, berarti perbedaannya itu berapa sih? 20. Jelas? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, tadi kalau untuk pengumpulan data, kita kan sudah tahu bahwa kita kalau untuk meneliti, kalau populasinya terlalu banyak, itu kan kita tidak bisa meneliti seluruh populasi yang ada, seluruh anggota populasi. Karena itu akan membutuhkan biaya yang banyak, waktu yang banyak, dan analisanya juga tidak mudah. Makanya di sini kita harus bisa mengambil sampel atau sampel populasi, bagian dari populasi itu yang bisa merepresentasikan populasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa cara pengambilan sampel. Yang pertama itu adalah yang dinamakan sampel random sederhana. Jadi sampel random sederhana itu apa? Itu adalah setiap elemen itu punya kemungkinan atau peluang yang sama untuk terambil. Nah, bagaimana cara kita memilih di sampel random sederhana itu bisa pakai sistem lotery. Jadi misalnya kalian kayak kita mengocok arisan itu loh. Itu kan sistem lotery kan. Nanti yang terambil itu yang menang. Tapi di situ kan semua orang yang namanya tertulis di kocokan itu kan dia punya peluang yang sama untuk terambil. Nah, itu yang sampel random sederhana. Nah, yang kedua itu yang namanya sampel sistematis. Itu dilakukan secara sistematis. Artinya apa di sini? Contohnya bagaimana? Misalnya saya punya
30.000 mahasiswa. Satu UGM lah istilahnya. Terus kita hanya mau mengambil sampel 100 mahasiswa. Nah, berarti kan di situ bisa saya kelompokkan 30.000 dibagi 100 kan 300. Jadi dari populasi 300 itu saya ambil satu secara random. Nah, itu yang namanya sampel random sistematis. Sampel sistematis. Sampel random. Itu kurang random. Oke. Jelas ya? Nah, yang ketiga itu yang namanya sampel random stratifikasi. Ini biasanya lebih digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi, populasi itu dibagi menjadi beberapa subgrup atau beberapa bagian yang dinamakan strata. Kemudian dalam setiap strata itu atau stratum itu kita ambil satu sampel secara random dari setiap stratum tersebut. Nah, contohnya apa? Misalnya biasanya kita misalnya kalau mau melihat penelitian mengenai pendapatan daerah suatu kota, ya kan? Nah, kota itu kan besar, misalnya kota Yogyakarta. Nah, kota Yogyakarta itu kan terbagi menjadi beberapa kecamatan atau beberapa kelurahan atau beberapa RT RW. Yang paling kecil kan RT. Nah, di situ kan kita bisa membaginya atau membagi populasi kota Jogja itu berdasarkan RT-nya. Nah, di setiap RT itu nanti kita ambil sampelnya secara random. Nah, itu namanya sampel random stratifikasi. Nah, yang terakhir itu adalah sampel random kelompok. Jadi di sini sampel unitnya itu berupa kumpulan atau kelompok. Nah, bedanya apa dengan stratifikasi? Karena kalau stratifikasi itu kan kemungkinan akan tidak mudah untuk digunakan ya, karena samplingnya juga stratanya. Sebentar. Stratifikasi stratum itu kan dia ada karakteristik yang diyakini itu akan berpengaruh terhadap variabel yang akan diteliti. Nah, biasanya itu kan tidak mudah dilihatnya. Jadi di sini stratum itu tadi, maaf saya agak salah di sini. Jadi sampel random stratifikasi itu misalnya kita mau melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan pendapatan. Jadi di sini stratumnya di wilayah kota misalnya. Nah, stratumnya di sini kan berarti kita membedakannya, membaginya penduduk kota itu menjadi beberapa bagian berdasarkan tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Nah, kemudian kita ambil sampel dari beberapa kelompok tersebut pendapatannya berapa. Nah, nanti kita lihat apakah jenis pendidikan itu secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, ini sampel random stratifikasi. Nah, kalau sampel random kelompok itu hanya kita membagi suatu populasi berdasarkan menjadi beberapa kelompok. Contohnya tadi yang kita mau melihat apa? Besarnya pendapatan rumah tangga di kota. Berarti kan suatu kota itu kan luas. Nah, akhirnya kita bagi dia menjadi beberapa kelompok atau beberapa RT. Nah, dari rukun tetangga tersebut kita ambil sampel-sampelnya sehingga kita bisa melihat oh dari populasi di kota ini itu ternyata rata-rata pendapatan rumah tangganya itu sekian. Nah, seperti itu. Oke. Dimengerti dulu? Ada pertanyaan sampai sini? Bu, Ya.
Bisa minta tolong diulang contohnya yang sampel random sistematis? Oke, sistematis itu kita melakukan mengambil sampelnya secara ada aturannya. Misalnya, saya mau mengambil sampel dari mahasiswa biostatistika kelas A. Nah, sampel yang saya ambil itu adalah mahasiswa yang mempunyai NIM berakhiran 5. Nah, itu kan namanya random tapi secara sistematis. Karena saya hanya memilih mahasiswa yang mempunyai NIM yang berakhiran 5. Seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada azan, kita istirahat 10 menit dulu ya, sambil menunggu azan selesai. Oke, nanti saya lanjutkan. Kita istirahat dulu 10 menit. Sambil menunggu azan, nanti saya akan lanjutkan jam 12:05.
Oke, kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan tentang cara pengambilan sampel? Permisi Bu, izin bertanya. Saya masih agak bingung Bu yang perbedaan random stratifikasi sama kelompok Bu. Oke, jadi gini, kalau random stratifikasi itu kita bagi populasi berdasarkan stratum. Nah, stratum itu dibentuk berdasarkan karakteristik yang diyakini akan berpengaruh terhadap variabel yang akan diteliti. Jadi misalnya kalau kalian mau melihat apa, sebentar. Misalnya pendapatan daerah, pendapatan rumah tangga lah, pendapatan daerah rumah tangga suatu kota. Nah di situ itu kan kita yakin bahwa tingkat pendidikan itu juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rumah tangga kan, tingkat pendidikan kepala keluarga misalnya. Nah, berarti di sini itu kan kita bisa membagi populasinya sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, tingkat pendidikan itu kan kita yakin dia juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan. Makanya populasi itu, penduduk kota itu kita bisa bagi menjadi tingkat pendidikan kepala keluarganya, ya kan? Nah, untuk kepala keluarga misalnya dia hanya berpendidikan SD, kita ambil sampelnya, kita cari rata-rata pendapatannya per hari berapa atau per bulan berapa. Tingkat SMP berapa, SMA berapa, dan seterusnya. Nah, itu namanya sampel random stratifikasi, karena kita bagi berdasarkan stratum. Nah, stratumnya itu kan karakteristik yang kita yakini berpengaruh terhadap pendapatan. Nah, kalau sampel random kelompok, itu misalnya kita juga akan meneliti jumlah pendapatan di suatu kota, pendapatan rumah tangga di suatu kota, namun di sini kita bagi dia berdasarkan kumpulan atau kelompok. Nah, kalau yang kelompok di sini atau clustering ini itu biasanya berhubungan dengan geografi. Jadi kota itu kita bisa bagi menjadi beberapa rukun tetangga. Nah di rukun tetangga itu kan pasti ada yang tingkat pendidikannya SD, SMP, SMA, S1 atau dan sebagainya. Nah itu tidak kita perhatikan. Kita hanya memperhatikan di satu rukun tetangga itu kita ambil sampel misalnya berapa. Sampel 5 kepala keluarga di situ kita cari rata-rata pendapatannya berapa per bulannya. Nah, seperti itu bedanya untuk sampel random stratifikasi dan sampel random kelompok. Jelas? Jelas Bu, tapi saya izin konfirmasi Bu. Berarti kalau untuk yang stratifikasi ini, stratum itu harus yang bisa diurutkan ya Bu? Kayak pendidikan kan bisa diurutkan dari SD, SMP, Enggak. SMA. Tidak melulu dia bisa diurutkan. Jadi stratum itu hanya dia karakteristik, maksudnya kelompok itu kita yakini dia berpengaruh terhadap variabel yang akan kita teliti. Jadi misalnya kalau selain pendapatan, selain tingkat pendidikan apa yang berpengaruh? Usia, rentan usia. Usia atau profesi bisa, ya kan? Usia itu masih itu. Profesi. Nah, profesi itu kan bisa misalnya pegawai negeri, pegawai swasta ataupun wirausaha. Itu kan kita bisa bagi menjadi beberapa stratum itu. Ya kan? Nah, dari beberapa misalnya yang kelompok PNS itu rata-ratanya berapa? Nah, PNS itu kan pasti ada yang tingkat pendidikannya SMA, S1, SMP nggak ada udah. SMA, S1, S2 atau S3. Nah, kita cari rata-rata pendapatannya berapa. Nah, kalau yang
PNS ataupun non PNS atau wirausaha itu kan bukan urutan di sini. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lainnya? Bu, saya izin konfirmasi. Itu tuh kalau yang stratifikasi itu tuh, jadi misal tadi kan ada SMP, SMA gitu kan ya, Bu. Itu tuh diambil random satu gitu. Misal strata SMA satu, kemudian SMP juga satu, atau gimana, Bu? Kalau Tergantung kamu mau ambil sampel berapa dari per kelompok itu. Bisa misalnya dalam satu kelompok itu ada misalnya dari penduduk kota, ya kepala keluarga lah di kota itu ada misalnya 1.000 kepala keluarga. Nah, kita bagi-bagi dia dalam suatu kelompok. Nah, kita hanya mau mengambil misalnya 100 sampel. Nah, kalau ada 100 sampel, kita bagi menjadi 5 kelompok, berarti kan di tiap kelompok itu kita ambil 20 sampel. Jelas, jadi tiap kelompok kita ambil 20 secara acak, 20 secara acak, 20 secara acak. Jadi itu tergantung kamu mau ambil berapa sampel di situ. Kan kalau ngambil sampelnya hanya satu kan kita belum bisa bilang ya, misalnya satu orang, oh ternyata pendapatan rata-rata kepala keluarga dengan tingkat pendidikan SMA itu hanya segini per hari. Itu kan dia tidak mencerminkan keseluruhan kelompoknya kan di sini. Jadi kita harus mengambil sampel itu yang dia banyaknya sampel itu dia bisa merepresentasikan dari populasi yang kita mau kaji itu. Jelas? Baik, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Ibu, saya mau konfirmasi. Ya. Pemahaman saya begini, Bu. Berarti kalau untuk yang random system, random systematis itu kan berdasarkan strata. Misalnya berarti di satu daerah itu kita ambil 5 kepala keluarga. Nah, yang kita teliti itu tuh pekerjaannya. Tapi itu kita juga lihat latar belakang pendidikannya. Berarti cirinya itu berdasarkan latar belakang pendidikannya itu ya, Bu. Sedangkan kalau yang saya kelompok itu misalnya dari satu kota, kita mau teliti kita ambil 5 kepala keluarga dan kita mau teliti yang jenis pekerjaannya aja. Nah, udah itu cuma mentok di jenis pekerjaannya aja. Jadi kayak nggak ada ciri khas lebih lanjut seperti itu, bukan, Bu? Begini, Mbak. Jadi kalau random stratifikasi sama kelompok ya bedanya ya. Jadi kita mau misalnya mengkaji, meneliti mengenai tingkat pendapatan rumah tangga di kota Yogyakarta. Oke. Nah, kalau sampel random stratifikasi itu kan kita yakin bahwa tingkat pendapatan itu dipengaruhi oleh misalnya yang pertama tingkat pendidikan ataupun profesi, ya kan? Nah, stratanya berarti di sini kita bisa ambil, kita bisa kelompokkan kepala keluarga yang ada di Yogyakarta itu berdasarkan tingkat pendidikannya ataupun maupun jenis pekerjaannya. Misalnya kita ambil jenis pekerjaan saja, yang kalau tingkat jenis pekerjaan, misalnya PNS, non-PNS, kemudian wirausaha. PNS, non-PNS saja lah, dibagi 2. Nah, kalau PNS di situ berarti kita ambil berapa sampel di situ, kita tanya pendapatannya per bulan berapa, nah kita rata-rata. Kemudian yang non-PNS, kita ambil sampel beberapa orang di situ, di kelompok itu, kita tanya berapa pendapatannya, kita rata-rata. Nah, dari situ kita gabung. Oh, ternyata pendapatan rumah tangga di wilayah kota Yogyakarta itu rata-rata segini. Nah, itu. Nah, kalau kelompok, itu kita bagi populasi satu kota itu berdasarkan rukun tetangga. Rukun tetangga itu kan tidak berpengaruh pada tingkat pendidikan ya. Misalnya, oh saya di RT 1 berarti tingkat pendapatan saya, bukan tingkat pendidikan maksudnya, tingkat pendapatan saya lebih tinggi daripada orang-orang di RT 2 ataupun di RT 3 dan seterusnya. Itu kan belum mencerminkan seperti itu. Makanya kalau kelompok, random kelompok itu kita bagi dia berdasarkan rukun tetangga. Jadi kita pembagiannya itu tuh tidak akan mempengaruhi variabel yang akan kita teliti. Seperti itu. Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lainnya? Bu,
Ya. Saya juga mau mengkonfirmasi, berarti kalau misalnya sampel random stratifikasi ini mesti ada sesuatu yang berpengaruh. Kalau Iya. misalnya saya ambil contoh lain, bisa nggak kalau misalnya contoh sampel yang diambil adalah ras suatu binatang, misalnya anjing berpengaruh pada perilakunya, lalu itu disurvei. Ya bisa. Berarti kan kamu mau melihat perilaku anjing, ya kan? Nah, kemudian kamu kelompokkan dia berdasarkan ras. Jadi kamu meyakini bahwa ras anjing itu berpengaruh pada perilakunya. Nah, berarti dari ras-ras anjing itu yang sudah kamu bagi dia berdasarkan rasnya, kamu ambil sampel beberapa anjing di situ, kamu amati perilakunya seperti apa. Oh, nanti kamu berarti bisa melihat bahwa misalnya ras anjing ini lebih apa, ras anjing ini lebih apa, dan seterusnya. Jelas? Oke, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lainnya? Saya ingin bertanya. Ya. Untuk sampel random kelompok, tadi kan untuk seperti yang Ibu jelaskan, kumpulan atau kelompoknya umumnya itu terbatas dari keadaan geografi. Untuk kumpulan atau kelompoknya itu apa bisa di luar indikator dari geografi ya, Bu? Bisa sih, bisa. Jadi misalnya, karena kan kalau kita sosial itu kan biasanya samplingnya orang ya, jadi itu hanya berdasarkan geografinya. Tapi kalau misalnya kalau penelitian tentang apa, kalian bisa buat aja kelompok-kelompoknya. Jadi asalkan satu kelompok itu dia punya ciri-ciri yang sama lah. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Bu. Ya. Kalau dalam pengambilan sampel ini yang hasilnya paling akurat itu yang sampel yang apa ya, Bu? Tergantung objek penelitiannya, populasi yang mau kalian kaji itu apa. Kalau misalnya memang populasi yang kalian kaji itu pengambilan sampelnya tidak terlalu besar, populasinya tidak terlalu besar, kalian bisa pakai random sederhana. Namun kalau misalnya dia penduduk di suatu kota, misalnya kan kalian mau melakukan sensus penduduk gitu kan, penduduk di suatu kota, itu kan kalian tidak bisa satu orang menanyai satu persatu kan, pasti kalian bagi kelompok berdasarkan rukun tetangga misalnya yang paling kecil. Nah, di RT itu kalian hanya ambil sampel beberapa orang. Nah, pemilihan pengambilan sampel ini, cara pemilihan pengambilan sampel ini kalian sesuaikan saja dengan populasi yang akan kalian kaji. Itu yang cocok yang mana. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, setelah kita mengambil data, kita kan sudah punya data. Nah, setelah data terkumpul, kita akan mau melihat nilai variabel apa yang telah diukur. Kemudian, seberapa sering masing-masing nilai terjadi. Nah, setelah itu, kita akan menyajikan data. Nah, penyajian data itu ada dua, yaitu melalui tabel ataupun grafik. Nah, sebelumnya, kita bicara dulu mengenai ukuran. Ukuran di sini kalau ada tabel, misalnya tabel ataupun grafik, itu pasti ada istilah frekuensi. Frekuensi itu apa? Itu adalah banyaknya pengukuran yang terjadi, atau banyaknya kejadian untuk masing-masing kategorinya. Kemudian nanti ada frekuensi relatif, itu adalah proporsi frekuensi dari masing-masing kategori. Nah, persentase itu frekuensi dalam persen dari masing-masing kategorinya. Nah, contohnya apa? Di sini saya punya data mentah, penghasilan mingguan 40 buruh bangunan di suatu kota. Ini dalam ribuan rupiah. Nah, di sini itu kan saya masih ngelis satu persatu. Jadi ada sebanyak 40 di sini. Nah, ini namanya data mentah. Penyajian data seperti ini kan tidak bagus. Kalau kita punya 100 buruh, masa kita mau menyajikannya dalam bentuk tulisan seperti ini sebanyak 100, misalnya menjadi bentuk
10 kali 10, ada 10 kolom dan 10 baris. Itu kan tidak terlalu representatif ya untuk data. Nah, di sini itu kita bisa membuatnya menjadi dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi itu apa? Adalah suatu tabel yang menunjukkan frekuensi kemunculan data atau frekuensi relatifnya yang berguna untuk meringkas data numerik maupun kategori. Nah, di sini ada, kita kan tahu data kuantitatif itu kan ada dua, untuk data diskrit dan data kontinu. Nah, kalau data diskrit, itu nilai yang dihitung kemunculannya sesuai dengan banyaknya nilai data yang berbeda dari data diskrit atau kategori tersebut. Nah, kalau untuk data kontinu itu biasanya dibuat kelas-kelas interval. Misalnya 5-20 banyaknya. Nah, dari data mentah tadi, kita mau menyusun dia ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama apa? Kalian tentukan dulu banyak dan lebar kelas intervalnya. Jadi kalian mau bagi berapa kelas dengan atau berapa interval dengan panjang interval atau panjang kelasnya itu berapa. Kalian tentukan dulu. Nah, kemudian interval-interval tersebut kalian letakkan di suatu kolom, kemudian data diperiksa dan dimasukkan ke dalam kelas yang dengan interval yang sama. Nah, contohnya dari data buruh tadi, kita bagi dia menjadi 6 kelas dengan lebar kelasnya itu 10. Nah, ini artinya apa? Kelas pertama 40-50 itu artinya ini adalah buruh dengan pendapatan di antara 40.000 sampai dengan kurang dari 50.000. Jadi kalau ada kondisi A, B kurung buka seperti ini tertutup siku kurung begini, itu artinya A-nya ikut, namun B-nya tidak ikut. Jadi dia hanya dari 40.000 sampai mendekati 50.000. Nah, 50.000-nya masuk yang di kelas kedua ini. Nah, sekarang kita lihat dari data mentah tadi yang masuk ke kategori pertama yang mana atau masuk kelas pertama yang mana? Itu kan yang ini. Kita cari yang 40.000. Ini ada 43 dan 49. Hanya ini. Berarti ada dua yang di kelas 40.000 sampai 50.000. Jadi di sini ada dua. Nah, frekuensi relatif itu apa? Itu total dari data, banyaknya data itu kan 40. Jadi di sini frekuensi relatifnya adalah 2 dibagi 40. Hasilnya adalah 0,05. Nah, kemudian di kelas 50.000 sampai 60.000, mendekati 60.000, kita lihat ada berapa? Itu kan ada ini 58, 55, 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi di sini, maaf. Di sini ada 8 untuk yang antara 50.000 sampai mendekati 60.000. Nah, frekuensi relatifnya berapa? Itu adalah 8 dibagi 40, yaitu 0,2. Kemudian di sini ada frekuensi relatif kumulatif. Ini yang pertama masih tetap sama, 0,05. Nah, frekuensi relatif kumulatif kelas kedua itu adalah frekuensi relatif kelas kedua ditambah frekuensi relatif kumulatif kelas sebelumnya. Jadi di sini 0,2 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 0,25. Jadi nanti kalau kalian jumlahkan, nanti yang terakhir, kelas terakhir itu pasti 1. Oke. Dan seterusnya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalian tentukan dulu banyaknya kelas berapa dan mau panjang intervalnya berapa. Sehingga nanti kalau di panjang interval dan kelas itu mencakup semua data yang sudah kalian punya di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini harusnya 675.
Sepertinya belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, selain tabel, di sini kita juga bisa merepresentasikan data tersebut menjadi dalam grafik. Nah, kita akan membahas beberapa grafik di sini. Grafik yang pertama itu adalah grafik grafik batang dan daun. Nah, grafik batang dan daun ini itu bisa menunjukkan bentuk distribusi datanya. Kemudian data berupa angka dengan minimal 2 digit. Jadi apa di sini? Jadi di sini itu menyatakan puluhan, yang di sini itu satuan. Tadi kan kita lihat antara 40 sampai 50 itu kan ada 43.000 dan 49.000. Jadi tulis 4 di sini, kemudian 39. Itu artinya di kelas 40.000 itu ada 43.000 dan 49.000. Kemudian di kelas 50.000 tadi ada 8. Dengan kita lihat, ini 51.000-nya dia ada 2, kemudian ada 55.000, dia ada 3, kemudian 56, 58, 59. Di sini kita gambarnya 51 itu satunya ada 2, 5-nya ada 3, 6, 8, 9, dan seterusnya. Nah, stem di sini artinya apa? Stem itu ini, yang di awal, di depan ini. Itu puluhan. Jadi batangnya ini 43, 49, 51, 51, 55, dan seterusnya. Leaf-nya satuan. Jadi leaf itu pasti 1 di sini. Tergantung, kalau mau satuan nanti kalau ratusan bisa ada 30, misalnya 433, berarti nanti stemnya 100, leaf-nya 2. Jadi nanti 433, misalnya 495, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya, Bu. Ya. Jadi, apakah ini hanya berbatas seperti yang tadi Ibu bilang, juga ada yang ratusan? Kalau pakai grafik stem and leaf ini, apabila datanya itu bisa sampai jutaan, ratusan, atau bahkan miliaran, itu bagaimana ya, Bu, untuk mengatur grafiknya? Oke, kalau misalnya jutaan, miliaran, dan populasinya banyak, itu tergantung kalian mau ngambil stemnya itu berapa, leaf-nya itu apa. Kan berarti di sini stem 10 itu maksudnya dia kan dalam puluhan, kemudian leaf-nya 1 itu dia satuan, seperti itu. Jadi Bu, di sini kan ada 2 bagian ya Bu, yang bagian horizontal dan bagian vertikal untuk stem dan juga horizontalnya untuk leaf. Jadi kalau misalnya dalam misalnya yang tadi yang saya sebutkan jutaan atau miliaran tadi, yang menjadi apa? Jadi untuk satuan-satuan di bawahnya seperti puluhan dan satuannya itu apakah diabaikan atau tetap disertai di dalam grafik ini, Bu? Jadinya. Kalau misalnya jutaan kan kamu tidak bisa stemnya 10 ya. Stemnya pasti misalnya kamu ambil dia 1 juta lah. Kemudian leaf-nya yang misalnya 500.000 atau misalnya stemnya yang 100.000. Jadi nanti misalnya kalau saya punya data 1.596, 1.675 misalnya ribu ya. Kemudian nanti 2.300 berapa dan sebagainya. Berarti kalau saya pilih stemnya itu 100.000, leaf-nya 10, berarti itu kan nanti dia 15.96. Kemudian misalnya 16.75, 23.50. Jadi ini bacanya 1.596.000 seperti itu. Ini ribu ya. Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih Bu. Oke. Ada yang lain? Tapi Izin biasanya bertanya, Bu. Untuk stem sama leaf-nya sendiri itu ada batas berapa digit angkanya atau tidak ya Bu? Terima kasih. Minimal 2 digit, tapi kalau untuk
jutaan itu tergantung banyaknya data kamu. Kalau misalnya datanya lebih dari 100, kayaknya stem dan leaf itu sudah tidak representatif. Biasanya untuk data yang kurang dari 100, banyaknya data kurang dari 100, kita bisa menggunakan stem dan leaf. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ibu izin bertanya, Bu. Untuk yang contoh pertama kan yang di stemnya 10 itu kan, misalnya di 40 itu kan ada 43 sama 49. Nah, misalkan di yang ini, yang jutaan itu misal ada 1.520 misal. 20-nya langsung ditulis di belakang 96-nya aja kah? Atau gimana, Bu? Tergantung, nanti belakang komanya ada berapa, kamu berarti menyesuaikan datanya. Kalau leaf-nya kamu ambil puluhan, berarti nanti 1.500.0020, seperti itu. Berarti nulis di ininya data, ininya gimana, Bu? Di belakang 96, atau gimana? Kalau berapa? 1.596.20. Enggak, 1.520. 1.520 ya. Berarti di sini ada 20 kan? 1.520. 20.000 apa berapa? 1.500, 1.500.000 ya? Iya, Bu. 1.520. Berarti di sini kalau ini peratusan, misalnya di sini ambil leaf-nya itu 10, tergantung pendefinisian leaf-mu. Kalau leaf-mu 20, leaf-mu kamu ambil puluhan, kamu bisa ambil dia jadi 1.520. Namun di sini nanti jadi ini jadi dikali berapa kalau pakai puluhan? 7.500 ya? 1.675.000. Ini ya? Enggak, 7.500. Begitu kayaknya. Yang 1.596-nya? 1.500.000. Yang data pertamanya. Misalkan dibuat data 1.500.000-nya ada 2 gitu. Ada yang 1.596, ada yang 1.520. Oh, oke. Berarti di sini ada 1.596.000. Ini 1.020.000. Berarti langsung ditulis aja ya, Bu, angkanya. Nggak ada pemisah. Ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, ada pertanyaan lain? Permisi, Bu, izin masuk. Jadi, misalnya nih, Bu, itu kan yang contohnya kan itu cuma 2 angka ya, cuma belasan. Itu kan dia stemnya 10, kemudian leaf-nya 1. Nah, kemudian yang Ibu beri contoh itu kan yang 1.500.000, misalnya 2.350.000 ya. Itu stemnya 100.000, leaf-nya 10. Nah, berarti stem sama leaf itu tuh batas maksudnya apa ya? Angka paling belakang bukan sih, Bu. Maksudnya itu kan yang 2.350 itu kan dibagi 2 jadi 2.300 dan 50 ya, Bu. Stemnya 100.000, berarti angka belakang terakhirnya sebelum garis itu tuh yang ratusan ribu. Berarti yang 300. Kemudian di garis stemnya itu kan 10. Berarti mulai dari 5 itu kan yang masih ratusan, kemudian 10 tuh berarti 50. Berarti yang bagian 10. Seperti itu bukan sih, Bu? Biasanya itu tergantung kita mau mendefinisikan stemnya yang mana, leaf-nya yang mana gitu. Tapi paling gampang itu kita ambil leaf-nya itu yang satuan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 1.500 berapa 20, ada 1.596.000, berarti nanti ini leaf-nya 1, nanti yang stemnya yang berubah.
Nah, kalau seperti itu berarti nanti yang sebelah kiri garis itu misalnya yang 1.596.000 nih ya, Bu. Berarti nanti yang stemnya itu 1.5 mungkin ambil contoh ratusan aja, Bu, ratusan. Coba saya minta tolong yang agak kecil aja angkanya. Karena Ratusan kalau atau ribuan. agak pusing di sini. Jadi misalnya ada 125, 154, 146, 131 gitu ya. Berarti di sini nanti bisa kita nyatakan 125. Kemudian ini 131, 146, misalnya ada 148. Berarti ini ada 8. Kemudian 154. Nah, di sini nanti stemnya dia adalah 100. Leaf-nya 1. Kalau yang ribuan, Bu, gimana? Kalau yang ribuan, ya? Iya, minta tolong untuk dicontohkan yang ribuannya, Bu. Kalau yang ribuan, misalnya, ini pakai berapa? 1, 2, 5, 1 gitu aja ya. Itu 3 gini. Nah, itu kalian bisa ambil saja, misalnya kalau ini kamu ambil stemnya 1000, leaf-nya yang 10, itu berarti ini 51. Kemudian di sini ada 1312, 1466, 87, 1541 gitu. Namun bisa juga kalian bisa 125, 131, 146, 148, 154. Kemudian yang di sini ya 1. Tapi kalau kayak gini itu dia representasinya agak susah sih. Biasanya kita pakai yang stem di sini, ratusannya. Kalau untuk yang ribuan. Nanti saya lihat lagi ya, apakah ada batasan untuk stem dan leaf-nya. Kalau Bu, ya. Berarti kalau misalnya yang 125 garis terus 1 itu stemnya ribuan, kemudian leaf-nya satuan. Yang 1251 ini ya? Iya, yang kiri. Iya, leaf-nya satuan. Oh, berarti kalau stem itu dia yang paling awal, sedangkan kalau leaf itu yang paling akhir. Iya. Ya, baik Bu, terima kasih. Tapi nanti saya coba carikan lagi apakah ada batasan. Sepertinya ada batasan untuk stem and leaf. Kayaknya kalau untuk delta di atas ribuan itu sudah agak tidak representatif lagi kita menggambarkan menuliskan data menggunakan stem and leaf-nya. Tapi nanti saya cari dulu di buku petunjuk apakah memang ada batasan. Tapi secara langkahnya itu hanya batasannya itu minimal dia ada 2 digit. Jadi kan di atas 2 itu boleh, tapi batas atasnya saya kurang yakin. Nanti coba saya cari di buku-buku yang lain. Oke, ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, grafik yang kedua itu merupakan grafik histogram. Jadi di sini kita ambil grafik yang kita gambarkan kelas-kelas yang dari tabel distribusi frekuensi itu ke histogram atau diagram batangnya. Nah, di sini ada 40 sampai 50, 50 sampai 60. Tadi kan 40 sampai 50 ada 2. Kemudian 50 sampai 60 itu ada 8. Kemudian 60 sampai 70 itu kayaknya ada 17 dan seterusnya. Nah, ini hanya diagram batang dari tabel distribusi frekuensi tadi. Nah, selain histogram itu ada yang namanya poligon frekuensi. Nah, di sini itu aksisnya itu merupakan titik tengah tiap kelasnya. Jadi misalnya kalau untuk yang di sini itu kan titik tengahnya
dari interval 40 sampai 50 itu kan 45. Ini 55, 65, 75, 85, 95. Nah, berarti di sini kalian gambarkan. Nah, di sini kan 35. 35 itu 0. 45 dia 2. Kemudian 65 itu tadi ada 7. Karena kelas dari 50 sampai 60 kan 7. Kemudian 55. Kok 65 sih? Kemudian 65 dia ada 17 di sini. Karena kelas dari 60 sampai 70 itu ada 17. Nah, yang terakhir di sini ada 105, dia 0. Karena batasan kita kan hanya di 95. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau diagram batang itu kita gambarkan interval-interval kelasnya, kemudian kita lihat banyaknya data yang berada di interval tersebut berapa. Nah, kalau poligon frekuensi itu kita ambil titik tengah dari kelas-kelasnya. Misalnya di sini kan 45, di sini nanti 55. Jadi nanti gambarnya akan seperti ini. Dan seterusnya. Nanti kalau digambarkan akan seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, sekarang ini yang namanya ogive frekuensi kumulatif. Nah, di sini itu aksisnya itu kita ambil kalau ogive itu artinya kita ambil batas atasnya, batas atas intervalnya. Nah, dari 40 sampai 50, kelas 40 sampai 50 kan batas atasnya 50. Nah, di 50 dia ada 2. Kemudian dari 50 sampai 60 batas atasnya 60. Di 60 dia ada 8 kan, tapi di sini frekuensi kumulatif 8 tambah 2 jadi 10. Kemudian di 60 sampai 70 dia ada 17. Frekuensi kumulatif ditambahkan dengan yang tadi dia ada 27. Jadi ini kalau dibaca artinya pendapatan yang kurang dari 50 itu ada berapa orang? 2 orang. Yang kurang dari 60.000 ada berapa orang? 10 orang. Yang kurang dari 70.000 ada berapa orang? 27 orang. Nah, seperti itu kalau baca yang ogive frekuensi kumulatif. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, tadi kan kita bicara yang data kuantitatif. Nah, sekarang kita bicara untuk representasi data kualitatif atau kategori. Misalnya kita punya tabel dari banyaknya penjualan handphone. Di sini ada merek handphone, kemudian di sini ada frekuensi, itu artinya banyaknya handphone yang terjual untuk merek-merek tersebut. Nah, untuk distribusi frekuensi, kita bisa menggunakan yang pertama itu diagram batang. Jadi kita lihat di sini diagram batang. Untuk merek Oppo dia ada 72, Samsung ada 60 dan sebagainya. Nah, kalau untuk dilihat tadi, Anda melihat tidak perbedaan antara diagram batang untuk data kualitatif dengan histogram di data kuantitatif? Bedanya apa? Kalau di ya. Kalau di data yang kualitatif ini, dia tidak berupa interval, Bu. Tidak berupa interval. Ya memang, karena kan kelas-kelas kita bukan kelas-kelas interval. Apa yang jelas teramati di sini? Kalau yang kualitatif ini dia memiliki setiap kelompoknya memiliki karakteristik masing-masing. Sedangkan kalau yang tadi kuantitatif dia itu umum, hanya perbedaan intervalnya saja gitu, Bu. Oke. Ada lagi yang bisa dilihat dengan jelas yang histogram tadi dengan ini? Izin menjawab, Bu. Kalau yang kuantitatif tadi yang di bawahnya itu angka semua. Kalau yang di sini kan ini
bukan angka gitu. Ada Oppo, Samsung, Xiaomi. Jadi kayak karakteristik dari yang diamatinya. Oke. Ada pertanyaan lain? Apa ada jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Kalau yang histogram tadi itu batangnya berdempet, kalau yang ini tidak berdempet, Bu. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kalau untuk diagram histogram, itu nilainya pasti dia akan berdempet, karena interval kelas itu kelas-kelasnya kita buat interval partisi-partisinya itu kan saling berdempet, 40, 50, 50, 60, 60, 70, dan seterusnya. Namun kalau untuk data kualitatif, itu pasti diagramnya itu tidak akan berdempet di sini. Dan di sini ini kan berdasarkan kelompok-kelompoknya ya. Kalau tadi kan kelas-kelas intervalnya. Namun tadi kan kalau kelas interval itu bisa saja misalnya saya ganti namanya itu di sini jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kelas pertama, kelas kedua, kelas 3, dan seterusnya. Namun kalau kalian lihat perbedaannya, kalau data kualitatif itu atau data kategorik itu biasanya diagram batangnya itu tidak akan berdempet. Namun kalau untuk data kuantitatif, dia pasti akan berdempet. Nah, selain itu, selain diagram batang, kita juga bisa menggunakan diagram lingkaran. Nah, kalau menggunakan persentase, berarti di sini kalian totalkan dulu, total penjualannya berapa. Nah, frekuensi relatifnya nanti berapa? 72 dibagi totalnya dikali 100%. Itu akan menjadi persentase dari diagram lingkaran. Atau kalian bisa ubah dia dalam bentuk derajat. Misalnya 72 dibagi totalnya dikali 360 derajat. Itu akan menjadi proporsi gambar bagian-bagiannya di penjualan handphonenya. Nah, kalau kalian perhatikan, jumlah dari nilai-nilai ini, kalau dalam persen pasti dia 100%. Kalau misalnya dalam derajat, berarti nanti dia pasti 360 derajat. Nah, itu representasi grafik dari diagram lingkaran. Oke. Nah, sekarang saya ada gambar. Ini saya ambil dari Kompas Siang. Tingkat keterisian tempat tidur RS di DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah diagram ini benar atau tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Karena persennya melebihi, Bu. Jumlahnya dari 100%. Ya. Jadi kalau kalian mau melihat tingkat keterisian tempat tidur di RS di DKI Jakarta, itu jangan menggunakan diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu kan kita tahu aturannya tadi, dalam satu lingkaran itu kan harus, kan dia berdasarkan kategori. Nah, kategori itu kalau dijumlahkan dia harus 100% kan. Nah, tingkat keterisian tempat tidur RS di DKI Jakarta, grafiknya itu diagram lingkaran itu tidak cocok di sini. Dia lebih cocok ke diagram batang ataupun misalnya diagram garis. Jadi misalnya kita bisa lihat untuk yang saya bisa ngedit ini, Mbak. Misalnya kita bisa melihat kelihatannya. Nah, di sini misalnya ini kan antara dari 29 Januari sampai 1 Februari. Jadi kalian bisa ambil ini 29, misalnya 30, 31, 1. Nah, tingkat keterisian misalnya ini dalam persen saja. Misalnya ini yang pertama 29 itu 54 di sini misalnya. Kemudian yang kedua 57, yang ketiga 57, yang pertama itu 60. Jadi kalau kalian gambarkan, ini kan kelihatan grafiknya nanjak. Namun kalau dari sini, dari diagram lingkaran ini, itu kan tidak terlihat ini tuh maksudnya apa sih gitu. Masa proporsinya sama antara bulan Februari, Januari, bulan Februari. Dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Februari kan proporsinya sama di sini. Ya kan?
Walaupun dikasih penjelasan 29 Januari 54, 30, 57, 31, 57, yang tanggal 1, 60. Tapi di sini itu kan kita tidak bisa membaca kan, ini kurang merepresentasikan data yang mereka punya. Kompas TV kan mau memperlihatkan bahwa tingkat keterisiannya itu meningkat dari tanggal 29 ke tanggal 1. Nah, tapi mereka salah menggunakan diagram lingkaran. Harusnya mereka bisa menggunakan diagram garis saja maupun diagram batang. Oh, oke. Durasi kuliah sudah selesai ya? Oke. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita bisa ditanyakan minggu depan, atau kalau mau menanyakan nanti bisa dikirimkan email ke saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan akhir, ada pertanyaan tidak? Tapi kalau saya bingung ya, ini 2 SKS itu kan 100 menit kan ya? Tetapi kenapa dijadwalkannya 11:15 sampai 12:45? Harusnya kan 11:15 sampai 12:55. Ada yang salah di situ? Kurang tahu, Bu. Soalnya di jadwal kuliah memang jam segitu, 12:45. Ya, makanya. Soalnya yang kelas lain itu kan dari saya lihat 7:15 sampai 8:55 ya. Nanti coba saya tanyakan yang kasih akademiknya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.